Apa? Kamu tani iki. Ya, Dengan kok ngene ya. iya. Ini wae kok gini. Ngarepan iki. Mereka balik. Sopo? Apa iki? Diaspora. Oh, ngarep iki to. Ya. Balik kanan aku. Western. Bu. Westi. Westi, ya. Berarti sebelumnya kan wis ono. Jalannya banjir, guys. Nganu jalan mana? Tapi ini nama ini. Ya, pedot ngono wis kacau. Banjirnya sangat banyak sekali airnya, guys. Airnya banyak, guys. Padahal enggak hujan ini waktunya Kita bersama pendeta Yusa, guys. Ini pendeta Yusa Sujarwi, bukan Sujarwo itu. Kita mau ke Kertosono, guys. aku lagi motornya plastiknya enggak gini ya. Darah di Ini daerah apa, Bi? Ngantang, guys. Ini Ngantang. negara lihat gini anu. Bisa sih, bisa. Kita sudah sampai Ngantang, guys. Jombang ya, Pak ya? Ya, coba bisa. Nah, ngalah. Ya ini mabuk-mabuk. Budal urus sarapan. Wis budal jampil. Kita mampir ke Joshua dulu, guys. Bikin Dedi gini nih, Pak. Dek pahit, guys, gitu aja. Kita bersama Pak Yusa, guys. Lah, Itu mana? kasih pon, guys. Berhenti dulu kepala biar nggak pusing. Kita emang 500 IPS kita ae lho ya, tapi iki Masku kira bisa nutup mana ya? Juga mana ya? Pak PSP. Belum pertanyaan itu. Nah, kita sudah sampai di Kertosono ini. Kertosono, Bi? Belum. Masih hujan airnya sini, guys. Kita sudah sampai Kertosono, guys. Sorong. Kertosono sana. Oh, Polres Kediri, Sa. Nekat,
sekali Uti. Aku kayak konten YouTube ya. Aku kayak konten YouTube ya. Tuh, wis iso main. Sehat sekarang guys. Oh iya. Terima kasih atas kehadiran panjenengan semua pada kegiatan persekutuan doa keluarga Deborah. Terima kasih panjenengan rawuh kesini, hujan tadi deras. Terima kasih, Tuhan memberkati. Kita akan segera memulai acara ini. Sebelumnya akan saya bacakan urutan acaranya. Nanti ada doa pembukaan yang akan dipimpin oleh Ibu Dr. Rebecca, kemudian puji-pujian kepada Tuhan dan sekaligus doa setelah firman Tuhan oleh Bapak Prayogo, kemudian ada persembahan, kemudian sambutan tuan rumah. Setelah itu doa untuk memberkati rumah ini oleh Bapak Prayogo juga nanti, dan yang terakhir adalah doa penutup dan doa berkat oleh Ibu pembina kami PK Deborah, yaitu Ibu Sulistiana. Kita akan bersama-sama pujikan kami memuji kebesaran-Mu. Mari kita bangkit berdiri. Kita menyaksikan pujian kami memuji kebesaran-Mu.
ibadah, kami mengucap syukur Bapa untuk sore hari ini yang Tuhan berikan kepada kami. Kami bersyukur Tuhan, kami punya Bapa yang baik, Bapa yang luar biasa. Engkau Bapa yang mengasihi kami, Engkau beri kepada kami cuaca yang baik Tuhan, untuk kami bisa bersekutu di tempat ini. Kami bersyukur Tuhan, karena Engkau Bapa yang baik bagi kami. Tuhan, ibadah ucapan syukur ini Tuhan, di tempat ini Tuhan, kami undang Engkau hadir di tempat ini Tuhan. Engkau hadir, di mana Engkau hadir Tuhan? Hadirat Tuhan ada di situ, ada damai, sejahtera, sukacita, bahagia Tuhan. Berkat Tuhan tercurah di tempat ini. Engkau baik, Engkau dahsyat, Engkau luar biasa. Engkau Tuhan, di mana kami berkumpul, 1-2 orang berkumpul, Engkau ada. Kami banyak orang berkumpul Tuhan. Kami undang Engkau ada di sini Tuhan, menyertai kami, memberkati kami, memberikan damai sejahtera bagi kami. Terima kasih Tuhan. Tuhan pimpin jalannya ibadah, mulai pujian, firman Tuhan sampai pada akhirnya Tuhan, Engkau ada di sini dan memberkati kami semua. Terima kasih Tuhan, Engkau baik. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami memulai ibadah kami sore hari ini. Haleluya. Amin. Selanjutnya kita akan masuk pada puji-pujian kebesaran nama Tuhan Yesus. Kepada saudari Rosdiana dipersilakan. Puji nama Tuhan. Sekali lagi shalom. Apa kabar Bapak Ibu Saudara? Luar biasa, Tuhan Yesus luar biasa, amin. Saya percaya bahwa setiap kita yang hadir sore hari ini dalam doa ucapan syukur dari Tante Mary, semua karena anugerah daripada Tuhan Yesus Kristus, amin. Semua karena penyertaan Tuhan. Bapak juga dari jauh-jauh karena penyertaan Tuhan, betul Bapak. Dan kita sama-sama memuji Tuhan pada sore hari ini. Penyertaan-Mu Tuhan, karena benar kita merasakan penyertaan Tuhan Yesus Kristus. Dan kita bersiapkan hati kita. Bapak, kami bersyukur. Kami bersyukur buat anugerah.
karena kekuatanmu, anugerahmu, 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 Tuhan, kasih dan sayangmu, sumber kekuatan bagiku, anugerahmu,
tinggikan namamu. Haleluya. Sekali lagi katakan segala puji syukur. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan namamu. Haleluya. Sama-sama katakan sorak haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Haleluya. Kami mau bersorak, tinggikan namamu. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. 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 Oke, silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Puji nama Tuhan, kita sudah sama-sama memuji menyembah Tuhan Yesus Kristus. Tiba saatnya kita mau dengarkan firman Tuhan. Kita sama-sama pujikan pujian dengan saya. Maka kuat roh dan jiwaku. Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkahku sayapku Ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup, mudah menyerah. Kau
tempat ini dan mengundang kehadiran Tuhan Yesus di sini. Kami sungguh sangat bersyukur dan kami bersama-sama di tempat ini mendukung ucapan syukur teman kami, saudari kami, Ibu Mary. Kami bersyukur sungguh kami melihat penyertaan-Mu yang sempurna dalam hidupnya. Dalam perjalanan yang tidak mudah, tetapi ketika dia mengangkat tangan, Tuhan sungguh turun tangan dalam hidupnya. Dan hari ini kami mengucap syukur karena begitu besar pertolongan Tuhan, anugerah Tuhan yang dia alami dalam hidupnya. Kami bersyukur Tuhan Yesus, dan kami mau mendengar kebenaran firman Tuhan Yesus. Berbicaralah kepada kami, berbicaralah kepada Ibu Mary, supaya semakin kuat imannya, semakin diteguhkan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dia mengerti pengharapan di dalam Tuhan Yesus tidak pernah sia-sia. Terima kasih Tuhan Yesus berbicara kepada kami. Hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman, urapan dari surga turun ke atasnya. Dalam nama Yesus ada hikmat, ada wibawa dari Tuhan, sehingga menyampaikan isi hati-Mu buat kami semuanya. Terima kasih Bapak, kami sambut kebenaran firman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Apa kabar? Luar biasa. Yang luar biasa siapa? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus Kristus. Ya. Ya, kalau Tuhan Yesus luar biasa, hidup kita juga luar biasa. Artinya apa? Nah, keluar dari kebiasaan. Amin. Ya, biasanya marah-marah, ya semakin marah-marah. Amin. Sebentar, saya kasih sarung dulu ini. Ya, jadi kalau Tuhan Yesus luar biasa, hidup kita juga harus luar biasa. Artinya kita harus mengalami kelahiran baru setiap hari, ya. Harus berubah setiap hari, Bapak Ibu. Itu yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Terima kasih Bu Mary, terima kasih seluruh jemaat gereja GSJPDI Kertosono, ya. Saya dari Malang. Kebetulan istri saya tidak ikut karena beberapa waktu yang lalu kami banyak jadwal, jadi hari ini memang bekerja dan dia izin. Dan salam dari istri saya untuk jemaat di tempat ini. Nah, saya mengajak dua sahabat saya, ini Pak Yahya, ini YouTuber Bapak Ibu. Jadi nanti acara ini masuk YouTube, ya. Channelnya Senang dan Rela, ya. Ya, Senang dan Rela. Jadi itu channelnya Pak Yahya. Jadi sudah berapa juta subscriber menuju ke sana, ya. Sama Pak Yusak ini. Terima kasih Tuhan. Hari ini kita mengucap syukur hanya karena kemurahan dan anugerah Tuhan kita boleh ada di tempat ini dan kita boleh merasakan sukacita apa yang dirasakan keluarga di tempat ini. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kalau hari-hari ini kita mendengar berita betapa kita seringkali dikagetkan oleh hal-hal yang tiba-tiba, gitu ya. 4 hari yang lalu saya kehilangan 2 teman saya, Bapak Ibu, tiba-tiba koma 2 hari kemudian dipanggil Tuhan. Belum sempat dimakamkan 1 hari kemudian saya kehilangan lagi teman saya, ya, masih muda, usianya 42 tahun, ya. Juga begitu, habis dari rumah sakit pulang sehat, begitu 2 hari di rumah, kemudian dia dipanggil Tuhan. Beberapa waktu yang lalu kita juga mendengar ada kabar bahwa 13 orang, ya, 9 sipil, yang sisanya itu dari TNI, ya, waktu itu, ya, sedang meledakkan bahan peledak kadaluarsa, tiba-tiba harus menjadi korban atas peledakan amunisi yang expired. Kemudian 1 hari berikutnya ada truk yang kemudian di Purworejo, kemudian mungkin tidak kuat munduri, ya, angkot 11 guru meninggal dunia. Saya tidak tahu apa lagi yang akan terjadi di hari-hari ke depan. Tapi yang pasti apapun yang terjadi, Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Katakan amin. Nah, bagi kita apapun yang terjadi tetap memiliki yang namanya sukacita, ya. Tetap melekat yang namanya damai dan sejahtera. Nah, saya selalu mengatakan begini, hidup orang Kristen itu seperti orang menikah, Bapak Ibu, ya. Orang menikah itu fase yang pertama itu pasti fase yang penuh dengan kebahagiaan. Itu namanya fase bulan madu, Bapak Ibu, ya. Bulan madu. Nah, kemudian
setiap orang berumah tangga pasti masuk fase yang kedua, namanya fase di mana madunya habis, tinggal bulan-bulanan. Nah, ini ya. Nah, kalau kita bisa bertahan di fase yang kedua, maka kita bisa masuk fase yang ketiga, di mana madunya tidak pernah habis. Itulah bangsa Israel ketika di Mesir, ya, mereka merasakan bulan madu yang luar biasa. Tetapi Tuhan tidak mau bangsa Israel hidup di negeri perbudakan. Oleh karena itu Tuhan memaksa bangsa Israel masuk ke fase yang kedua, yaitu di padang gurun selama 40 tahun, Bapak Ibu. Berapa banyak yang bertahan, berapa banyak yang tidak bisa bertahan. Yang bisa bertahan akhirnya bisa masuk ke tanah perjanjian, saudara-saudara. Kalau Bapak Ibu sekarang ini masuk fase yang kedua, di mana kita harus berjuang, harus seperti bangsa Israel, harus seperti sebuah pernikahan. Saya katakan kita bertahan untuk tetap taat dan setia kepada Tuhan. Katakan amin. Hanya taat dan setia kepada Tuhan, maka kita bisa masuk fase yang ketiga, di mana sesungguhnya damai sejahtera, sukacita kita. Nah, mengapa banyak orang yang tidak bisa bertahan di fase yang kedua, Bapak Ibu? Karena ada 3 hal. Yang pertama, karena merasa paling benar. Bukankah bangsa Israel merasa paling benar di mata Tuhan? Mereka mengatakan, aku adalah bangsa yang terpilih, imamat rajani, sehingga jauh dari ketaatan firman Tuhan. Orang yang merasa paling benar, kemudian orang itu mudah kecewa, menjauh dari Tuhan. Yang kedua yang menghalangi mengapa bangsa Israel tidak bisa bertahan, mengapa banyak rumah tangga tidak bisa bertahan, karena merasa paling memiliki, bahwa seolah-olah dunia adalah miliknya. Dan yang ketiga, saudara-saudara, apa yang menjadi penghalang kita tidak bisa bertahan, tetap setia dan taat kepada Tuhan? Karena kita merasa paling penting, saudara-saudara. 3 hal ini yang membuat orang menjauh dari Tuhan. 3 hal ini orang yang sulit mengucap syukur kepada Tuhan. 3 hal ini orang yang akhirnya menjauh dari Tuhan, saudara-saudara. Oleh karena itu, bagaimana caranya bisa bertahan? Kita harus berdamai dengan diri sendiri. Bagaimana kita bisa menjadi pendamai bagi orang lain dengan diri kita tidak bisa berdamai, saudara-saudara. Orang yang berdamai dengan diri sendiri itu selalu sepakat apa yang dipikirkan, apa yang dikatakan, dan apa yang ada dalam hatinya itu. Mungkin kita seringkali berdoa pada Tuhan, Tuhan, bulan depan saya pengen begini. Bulan depan saya pengen ganti sepeda motor. Dia ucapkan lewat doa. Kemudian begitu amin, hatinya mengatakan duitnya sopo. Berapa banyak orang Kristen berdoa tapi gak sepakat apa yang dipikirkan, apa yang dikatakan, apa yang ada dalam hati. Nah, orang yang sepakat apa yang dipikirkan, apa yang dikatakan, apa yang tidak ada dalam hati, saya percaya orang tersebut sudah selesai dengan masa lalu. Orang yang selesai masa lalu mudah untuk sepakat, Bapak Ibu. Tapi orang yang belum selesai masa lalu tidak gampang untuk sepakat. Orang yang sudah beres masa lalu, dia pasti tidak takut masa depan. Dan orang yang tidak takut masa depan, dia pasti bisa menikmati masa kini. Katakan amin. Jadi walaupun kita mengalami penderitaan, barangkali proses yang tidak menyenangkan, orang yang bisa menikmati masa kini karena tidak takut masa depan dan sudah selesai masa lalu, itulah yang namanya damai sejahtera, sukacita yang dari Tuhan. Nah, saya tidak akan membicarakan hal itu, Bapak Ibu, tapi saya akan membicarakan bagaimana hidup kita ini, apakah sudah menjadi ini adalah Yesus ada di rumah. Ya, nah, mengapa Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan? Karena semua kehidupan kita harus diawali dari rumah. Kalau di rumah kita sudah tidak ada damai, bertengkar, ada kebencian, ya, ada kepahitan, bagaimana kita bisa keluar rumah untuk menyampaikan kabar baik kepada banyak orang, saudara-saudara? Kalau di gereja banyak orang tersenyum, haleluya. Tapi apakah di rumah juga tersenyum? Maka suasana rumah home akan mempengaruhi kehidupan kita ketika kita di luar rumah. Di rumah tidak ada orang yang bisa berbohong. Di rumah tidak ada orang yang munafik.
Di rumah nggak ada orang yang pura-pura mau marah, kelihatan. Kalau kita mau tersinggung juga kelihatan. Di gereja nggak kelihatan, Bapak Ibu. Oleh karena itu, saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita baca bersama-sama dalam Markus pasal 2 ya. Markus pasal 2 ayat yang pertama, Bapak Ibu. Markus pasal 2 yang pertama dikatakan demikian. Kemudian sesudah lewat beberapa hari, waktu Yesus datang lagi ke Kapernaum, tersiarlah kabar di rumah. Saya baca berkali-kali, Yesus melakukan mujizat Tuhan sebagian besar ada di rumah. Mengapa? Karena di rumah tidak ada orang munafik, tapi di tempat ibadah banyak orang yang munafik. Bukan saya yang ngomong, Bapak Ibu. Ya. Jadi mari kita menjadi pribadi-pribadi yang sungguh-sungguh mencerminkan akan kasih Kristus, mencerminkan akan karakter Kristus, dimulai dari rumah. Maka sesungguhnya ibadah yang benar adalah di rumah. Yosua pasal 14, Yosua pasal 24 ayat 15b. Yosua pasal 24 ayat 15b dikatakan apa? Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Bapak Ibu, mari kita melihat diri kita masing-masing. Sudahkah di rumah kita ada senyuman? Sudahkah kehadiran kita mendatangkan damai? Sudahkah kehidupan kita berdampak kepada keluarga kita untuk merasakan akan kasih Tuhan? Maka Yesus mengajar kepada kita mulai hari ini, mari kita beribadah dimulai dari rumah kita masing-masing. Ya, saya kira semua punya pengalaman ketika di rumah pernah ada cekcok, ada pertengkaran. Begitu keluar kita bekerja, kira-kira enak nggak? Nggak enak, Bapak. Ya. Bagaimana senyum kita? Kelihatan senyumnya. Senyum yang habis bertengkar itu kelihatan, Bapak Ibu. Ya, berbeda dengan senyum ketika memang ada damai dan sejahtera, ada sukacita di rumah itu. Mari kita ciptakan rumah kita sebagai rumah di mana Yesus ada di rumah kita. Ya. Nah, saudara, kalau kita membaca ayat berikutnya dari Markus pasal 2 ya, bahwa ayat Markus pasal 2 11 sampai 12. Kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu. Dan orang itu pun bangun, segera mengangkat tempat tidurnya dan pergi keluar di hadapan orang-orang itu, sehingga mereka semua takjub lalu memuliakan Allah. Katanya, yang begini belum pernah kita. Seharusnya hidup kita membuat orang lain mengatakan, yang begini belum pernah saya lihat, Pak. Karena hidup kita ada Tuhan Yesus, hidup kita ada firman Tuhan. Sampai orang mengatakan, yang begini belum pernah kita lihat. Artinya kehadiran orang percaya harusnya dirindukan kepada siapapun yang bertemu dengan kita. Jangan sebaliknya. Bagaimana kita bisa menyampaikan kabar keselamatan, kita menjadi agen perdamaian, kalau kita sendiri dari rumah masing-masing tidak ada kedamaian, tidak ada keselamatan, tidak ada sukacita. Saya dulu ketika saya belum dipulihkan, saya itu sudah pulang ke rumah itu wajah saya begini, capek Pak, gitu ya. Pria-pria kalau pulang ke rumah bagaimana senyumnya? Halo Mami. Apa? Nggak enak gitu ya. Senyum kita, ekspresi kita ketika orang mencerminkan apakah rumah kita ada Tuhan Yesus atau tidak. Maka kalau suasana rumah kita di situ ada sukacita, ada damai sejahtera, ada ketenangan, disitulah Yesus sesungguhnya ada di rumah kita. Katakan amin. Katakan amin. Setelah kita keluar dari rumah, kita boleh menjadi berkat bagi banyak orang, dan orang mengatakan, yang begini belum pernah saya lihat.
Atau justru sebaliknya, cetai wong iki nentek-enteki. Wis nek ngomong ngalor ngidul ngrasani koncone. Saya yakin di rumah gak ada damai sejahtera. Saya yakin di rumah bukan Tuhan Yesus yang ada, tapi Tuhan yang lain, saudara-saudara. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, Lukas pasal 15 ayat yang pertama, ya. Lukas pasal 15 ayat yang pertama, para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan Dia. Pemungut cukai dan orang-orang berdosa menemui Yesus di mana kira-kira? Halo? Di mana? Di rumah. Karena apa? Mari kita lihat ayat yang kedua. Maka bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, katanya, ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Di tempat ibadah banyak orang Farisi dan ahli Taurat. Tetapi apa pekerjaannya? Menghakimi, mencaci maki, membuli Bapak Ibu. Ada seorang pria datang ke gereja bersama keluarganya. Dia membawa handphone dan lupa untuk mematikan atau silent begitu kira-kira. Lalu tiba-tiba ada panggilan masuk di tengah firman Tuhan Bapak Ibu. Buanter mana gitu ya. Karena pria itu agak budak gitu, jadi sering tunai itu digiat gitu. Waduh, pada saat itu pengkhotbah langsung ya jegrik Bapak Ibu, menegur di depan banyak orang. Jemaat semuanya melihat dan langsung menghakimi. Istrinya apalagi, apa ini? Saudara, kemudian seorang pria ini, seorang suami ini merasa tertuduh, merasa disalahkan, dibully. Lalu dia frustasi, kemudian dia pergi ke sebuah bar. Tahu bar ya? Dia pusing, dia minum Bapak Ibu. Tiba-tiba gelasnya yang ada minumannya itu tersinggol tangannya, kemudian jatuh dan pecah. Kira-kira apa responnya pelayan bar? Oh, enggak apa-apa, Bapak bisa saja, kami yang membersihkan, enggak apa-apa. Bapak kan sekarang di sini, kami melayani Bapak. Nah, seorang manajer bar lewat, oh enggak apa-apa, Pak kami ganti Pak, Bapak enggak usah bayar. Bapak orang yang hebat, Bapak orang yang luar biasa. Apa yang terjadi? Pria ini akhirnya lebih kerasan di bar daripada di gereja Bapak Ibu. Bukankah orang Farisi, ahli Taurat, membuat orang berdosa, memungut cukai, merasa tidak kerasan? Dia mencari Yesus ada di rumah. Seharusnya di rumah kita membuat orang berdosa, membuat orang yang dihakimi datang kepada kita untuk bisa kita memberikan kekuatan kepada mereka, menghargai mereka. Bagaimana dengan rumah kita masing-masing? Apakah rumah kita justru seperti gereja, tempat untuk menghakimi yang saya cerita tadi? Memang nggak semua gereja Bapak ini ada cerita fakta. Ini bagaimana dengan kita semuanya Bapak Ibu? Saudara yang dikasihi Tuhan, mengapa Yesus banyak melakukan mukjizat di rumah? Mengapa Yesus banyak melakukan kesembuhan di rumah? Karena rumah yang pertama adalah miniatur kerajaan surga. Katakan amin. Karena rumah kita adalah miniatur kerajaan surga. Bagaimana suasana rumah kita itu menentukan kita nanti setelah kita mati. Yang kedua, rumah kita tempat di mana Tuhan menyatakan janjinya. Saudara, seperti Yosua, seperti Abraham, saudara. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Kapernaum adalah sebuah kota di mana di Danau Galilea, Israel. Kapernaum memiliki sejarah yang kaya dan merupakan salah satu tempat yang paling penting dalam sejarah Kristen. 2017 saya ke Israel, saya ke Kapernaum, saya tahu persis di sana rumah-rumah yang dipakai Yesus untuk melakukan masih ada tiang-tiang sinagog pada saat itu. Dan saya semakin yakin bahwa di bawah kolong langit hanya ada satu Tuhan, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Katakan amin. Maka Bapak Ibu,
Mari kita memulai segala sesuatu di depan kita dimulai dari rumah, Bapak Ibu. Di gereja kita 1 minggu sekali kita bisa tersenyum, tapi banyak orang yang tersenyum dalam kepura-puraan. Maka hari ini, sudahkah kita menghadirkan shalom di rumah kita? Sudah kita menciptakan suasana damai sejahtera di rumah kita masing-masing? Atau justru sebaliknya, Bapak Ibu? Bagaimana kita bisa menjadi pendamai bagi orang lain sementara kita belum berdamai dengan diri kita sendiri? Dimanapun kita berada, Yesus harus ada di rumah kita. Katakan amin. Katakan amin. Yang pertama, saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana Pak kita bisa menghadirkan shalom di rumah? Bagaimana kita membuat suasana rumah ini menjadi suasana yang penuh dengan kedamaian, ketenangan, penuh dengan suasana surga? Yang pertama, Mazmur pasal 91 ayat 14. Dikatakan demikian, sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia rumah kita, maka hati kita harus melekat kepada Tuhan. Saya 2 kali ya datang ke pelayanan tempat ini. Tadi hujan deras juga. Saya sedikit trauma kemarin Bu Esther, karena yang pertama sempat trouble karena saya pikir dengan saya berjalan cepat segera sampai, ternyata mobil saya di bawahnya itu ada satu perangkat yang tidak boleh kena air, Bapak Ibu. Ya, sehingga begitu kena air akhirnya sedikit ada masalah. Tadi Yahya mengatakan, Pi, dia panggil saya Papi. Pak, saya ini kalau ikut Papi kemanapun kok rasanya apa? Damai, kayak nggak ada apa-apa begitu. Makanya orang yang melekat kepada Tuhan akhirnya membuat sekitar kita merasakan damai sejahtera. Dikatakan akan diluputkan, dikatakan apa? Akan dibentengi dari segala apapun yang bisa menghalangi dalam kehidupan kita. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat lidi ini, Bapak Ibu ya, saya bawa 2 buah lidi. Lidi ini sepertinya tegak lurus, sepertinya dia tidak bisa patah, dia tidak bisa hancur. Tapi kalau lidi ini kemudian tidak melekat kepada Tuhan, tidak butuh komunitas, tidak butuh ibadah bersama-sama, mungkin tidak berdoa. Dia mengatakan yang penting percaya Yesus, pasti diselamatkan. Tapi apa yang terjadi? Orang yang tidak melekat kepada Tuhan, ketika ada masalah, dia akhirnya hancur, Bapak Ibu. Dengan mudah dunia akan menghancurkan dia, menjatuhkan dia, menjauhkan dia dari Tuhan, membuat dia akhirnya hancur dan hancur. Saudara yang dikasihi Tuhan, berbeda orang yang melekat kepada Tuhan. Katakanlah lebih kuat ya ini Tuhan. Dia melekat, dia menghadirkan shalom dimanapun dia berada. Ya. Karena apa? Tuhan sumber shalom, sumber berkat, sumber sukacita, sumber mujizat. Dia melekat kepada Tuhan. Saudara, kalau sudah melekat begini, kemudian ada persoalan dalam hidupnya, kira-kira mudah nggak saya patahkan, Bapak Ibu? Mudah nggak saya hancurkan, Bapak Ibu? Tidak mudah. Maka orang yang melekat kepada Tuhan, apapun kondisinya, dia tetap taat dan setia kepada Tuhan. Katakan amin. Katakan amin. Walaupun badai menerpa hidupnya, dia tetap setia kepada Tuhan. Dia tetap taat kepada Tuhan. Dia tetap kuat oleh karena kuasanya. Maka bagi kita semuanya, kepada Tuhan yang bisa membuat kita tetap kuat. Semua punya persoalan, semuanya pergumulan, tapi melekat kepada Tuhan. Maka kita menjadi pribadi yang kuat, pribadi yang tangguh, yang tidak mudah terombang-ambingkan oleh dunia ini. Walaupun kita mungkin mengalami kesulitan, kita bisa mengatakan terima kasih Tuhan. Ketika kita mungkin mengalami situasi yang sulit menekan, kita sanggup mengatakan bersyukur kepadamu Tuhan.
karena hatinya melekat kepada Tuhan. Katakan amin. Katakan amin. Ketika Tuhan membentengi, ketika Tuhan meluputkan, maka kita menjadi pribadi-pribadi yang kemudian dilihat orang, dan orang lain mengatakan, yang saya lihat. Yang kedua, saudara, bagaimana kita bisa mengadakan shalom? Yang kedua dikatakan dalam Lukas pasal 14 ayat 33, ya. Lukas 14:33 dikatakan demikian pula lah tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya tidak dapat menjadi muridku. Yang kedua, kita harus berani melepaskan segala beban, segala dosa kita, kepahitan, kekecewaan, bahkan harta yang Tuhan percayakan kepada kita harus melepaskan. Orang tua Musa tidak mudah melepaskan Musa di sungai Nil, saudara-saudara. Hanya orang tua yang gila yang membiarkan anaknya kemudian bisa saja kemudian dimakan oleh binatang buas. Tapi karena janji Tuhan, karena orang tua Musa percaya kepada Tuhan bahwa ketika dia melepaskan Musa di sungai Nil, maka akhirnya Musa setelah ditemukan oleh putri Fir'aun kemudian dipakai Tuhan untuk membebaskan bangsa Israel dari tanah perbudakan. Maka hari ini yang kedua, kita belajar melepaskan. Jangan merasa paling memiliki, saudara-saudara. Saya ilustrasikan begini Bapak Ibu, ketika saya disakiti oleh Bu Esther, ya, bisa Bu Esther, kita Bu Esther, ya, ada uangnya kan? Banyak. Perhatikan Bapak Ibu, ketika kemudian saya disakiti Bu Esther dan saya tidak bisa mengampuni, beban itu saya bawa. Bisa pinjam tas saja. Bisa pinjam, ada depositonya. Oh enggak ada ya. Ya, setiap orang yang menyakiti saya, mengecewakan saya, kemudian saya simpan dalam hati saya, ya, dalam pikiran saya. Kemudian saya disuruh Tuhan, mari berlomba-lomba supaya kita menjadi pemenang. Kalau beban saya semakin banyak, semakin menang semakin kalah. Kalah Bapak Ibu. Akhirnya saya mudah emosi, mudah marah, mudah kecewa. Bagaimana caranya? Saya melepaskan permohonan. Saya melepaskan pengampunan. Katakan amin. Katakan amin. Itulah yang membuat kita akhirnya merasa bahwa ada sukacita, ada damai sejahtera, ada shalom dalam kehidupan kita. Dan orang lain melihat kita, yang seperti ini belum saya lihat. Katakan amin. Katakan amin. Maka jangan jadi pribadi-pribadi yang, ya kemarin saya itu, teman saya yang meninggal usia 55 itu sebenarnya dia punya kesulitan yang luar biasa. Dia seorang pelayan Tuhan, dia orangnya baik Bapak Ibu. Tapi ketika saya mendengar istrinya tiba-tiba telepon saya dengan menangis mengatakan, Pak Prayogo tolong, ini suami sekarang koma. Kapan sakitnya? Sebenarnya sudah beberapa hari yang lalu masuk rumah sakit, baru tadi pagi kemudian nggak sadar dan koma. Padahal sebelumnya 2 bulan yang lalu melayani di rumah saya. Oke, akhirnya saya ke rumah sakit, Bapak Ibu melihat, saya doakan. Saya bilang Tuhan yang terbaik untuk Tuhan. Usia 55 Bapak Ibu, sebelumnya sehat dan kuat. Dan kemudian hari berikutnya, hari Sabtu, saya siap ke situ lagi. Saya kunjungi, saya bilang sama istrinya, siap-siap ya, apapun bisa terjadi. Ya Pak, dan Sabtu sore kemudian dipanggil Tuhan. Saya sedikit termenung, misalnya teman saya ini jauh hari bisa sharing, bisa ngobrol apa yang menjadi kesulitannya. Mungkin kita cuma doa, mungkin kita cuma mengunjungi rumahnya. Tapi ketika keluarga ini sama sekali tidak pernah memberitahu, meminta doa kepada tim pelayanan dia, kepada sahabat-sahabatnya. Tuhan, kenapa kok kemarin dia nggak cerita? Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, saya punya pengalaman ketika istri saya sakit COVID, ya, 10 hari di ventilator dalam keadaan koma 10 hari. 1 bulan di rumah sakit sampai ditangisi sama Bu Esther ini.
Ketika banyak teman saya tanya, sakit apa? Ya sakit COVID, tolong doakan ya. Pak, saya share di grup yang silakan share sebanyak-banyaknya. Pikiran saya begini Bapak Ibu Saudara, mosok sih sak munake sing ndongakno, gak ono sing nyantol. Betul Bapak Ibu, istri saya sembuh dari sakit COVID. Karena apa? Doa orang benar sangat besar kuasanya. Katakan amin. Maka jangan pernah gengsi, jangan pernah mengakui, oh enggak apa-apa kok, padahal kita banyak masalah. Bukankah kita diciptakan Tuhan untuk saling menolong, saling mendoakan? Katakan amin. Jangan berpura-pura menjadi orang yang baik, seolah-olah saya nggak bisa berdosa, saya tidak bisa bersalah, saya tidak bisa sakit. Hati-hati Bapak Ibu. Bagi saya dalam satu komunitas, kita harus ada keterbukaan. Katakan amin. Yang penting terbuka di tempat tertutup, tertutup di tempat terbuka. Jadi nggak salah kalau kita mau jujur kepada teman-teman kita, saya sedang masalah begini, enggak apa-apa. Itu langkah iman Bapak Ibu. Bukankah ketika orang lumpuh dibawa oleh 4 orang, Yesus mengatakan engkau sembuh karena iman 4 orang ini Bapak Ibu. Katakan amin. Jangan gengsi, jangan takut kita dicap orang yang seolah-olah kita ini sedang bermasalah. Semuanya bermasalah. Maka orang yang merasakan kehadiran Yesus di rumahnya, dia berani mengatakan yang sebenarnya. Katakan amin. Katakan amin. Jangan takut Bapak Ibu. Pengalaman saya ya. Karena itu mari kita melepaskan apapun yang menghalangi berkat Tuhan ya. Apapun yang menghalangi mujizat Tuhan. Jangan menyimpan kepahitan, jangan menyimpan kekecewaan, jangan menyimpan hal-hal yang bisa menghalangi setiap berkat Tuhan. Lalu yang ketiga, yang terakhir, Tuhan. Bagaimana Pak kita bisa mengundang Yesus dalam pribadi kita? Dikatakan dalam Yohanes pasal 1 ayat 12. Demikian Yohanes pasal 1 ayat 12. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Artinya kita harus mengundang Yesus secara pribadi dalam hati kita, dalam jiwa kita. Hanya itu yang kemudian bisa membuat kita tetap mengalami sukacita karena Yesus sumber sukacita. Hanya itu yang bisa membuat kita kuat karena Yesus sumber kekuatan. Hanya itu yang bisa membuat kita sembuh karena Yesus sumber kesembuhan. Undang Yesus pribadi. Akhirnya apa Bapak Ibu, kalau Yesus ada dalam hidup kita, Dia bertata atas hidup kita. Katakan amin. Katakan amin. Yang memerintah pikiran kita, yang memerintah akan setiap perkataan kita, yang memerintah perbuatan kita adalah Yesus. Karena kita menerima Yesus secara pribadi. Jangan sebaliknya, Yesus taruh di luar, tapi ego kita di dalam hati kita. Hari ini mari kita terus melekat kepada Tuhan, melepas dosa dan kesalahan, dan mengundang Yesus dalam hidup kita. Katakan amin. Katakan amin. Itu yang membuat kita akhirnya ada shalom. Itu yang membuat akhirnya Yesus banyak melakukan mukjizat di rumah kita masing-masing. Di situ ada kuasa kesembuhan, di situ ada berkat yang berkelimpahan, di situ ada kekuatan yang luar biasa. Oleh karena apa? Karena hati kita melekat kepada Tuhan. Oleh karena apa? Kita berani melepaskan. Oleh karena apa? Oleh karena kita mengundang Yesus dalam hidup kita. Maka saya setiap pagi Bapak Ibu berdoa kepada Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk hari ini Engkau boleh izinkan kami bernafas kembali. Dan sebagai rasa syukur kami kepadamu atas nafas ini Tuhan, pakailah kami menjadi Allah-Mu, menjadi saksi-Mu. Pakailah kami menjadi berkat terang dan garam bagi sama kami. Saya ucapkan setiap pagi sebelum keluar rumah. Dan saya mengatakan, Roh Kudus, tuntun kami, arahkan kami, tinggallah dalam hati dan pikiran kami. Supaya apa? Supaya hidup kami tetap dalam perancangan-Mu, dalam kehendak-Mu. Katakan amin. Setiap pagi sebelum keluar rumah, maka setiap keluar rumah kalau ada Yesus dalam kehidupan kita, orang lain mengatakan, yang begini belum pernah saya lihat. Katakan amin. Ada kasih Tuhan, ada kuasa Tuhan, ada keselamatan yang bisa kita bagikan kepada yang lain. Dan kalau itu sudah kita kerjakan Bapak Ibu,
nanti malah pun kita dipanggil Tuhan, kita sudah siap. Katakan amin. Katakan amin. Besok pun kalau kita dipanggil, kita sudah siap. Karena hati kita ada sukacita, ada shalom. Maka hari ini kita akan doakan rumah ini. Tujuannya apa? Supaya Yesus ada di rumah ini. Katakan amin. Katakan amin. Kalau Yesus ada di rumah ini, setiap mereka yang masuk rumah ini diberkati Tuhan. Setiap orang yang masuk di rumah ini mengalami mujizat Tuhan. Setiap orang yang masuk ke rumah ini mengalami pemulihan yang dari Tuhan. Itu yang Tuhan mau. Mengapa kita suruh mengandalkan Tuhan? Hari ini mari kita terus berjuang dan belajar, ya, dalam rangka kita mempersiapkan kapanpun Tuhan panggil kita. Amin. Semuanya siap dipanggil Tuhan? Belum. Semuanya ingin masuk surga? Belum. Yang ingin masuk surga duluan angkat tangan. Ayo. Gitu. Nah, gitu. Panjang umur bu, gitu ya. Rawon sih enak, kan budal disik gitu ya. Bapak Ibu, hidup ini menyenangkan, katakan amin. Firman itu menguatkan, katakan amin. Mari undang Yesus dalam rumah tangga kita masing-masing, supaya kita menjadi shalom dimanapun kita berada. Orang yang mengatakan yang begini belum pernah kulihat. Itulah karakter Kristus yang sesungguhnya. Itulah mengapa Yesus ada di rumah kita, ya. Sambil kita menunggu Tuhan panggil kita, Bu, ya, kita melekat yang namanya damai sejahtera suka. Karena kerajaan Allah bicara kebenaran, sukacita dan damai sejahtera, lepaskan semuanya. Amin. Orang lain mau ngerasani enggak apa-apa, ya toh. Mau ngelek-elek ora, wong wis pancen elek. Bersyukur. Ada yang sakit pinggang hari ini? Enggak ada. Oh, puji Tuhan. Kalau ada yang sakit pinggang bersyukur berarti masih punya pinggang. Kalau ada yang sakit gigi bersyukur berarti masih punya. Nah, itu kan itu gampang tuh firman. Jatuhnya berdebar mas, berarti jatuhnya masih ada. Amin Bapak Ibu. Kiranya firman terberkati kita semuanya. Selamat Bu Mary, semangat ya untuk bisa menempati rumah yang baru. Biarlah rumah ini bisa mengadakan shalom, hadirkan Yesus di rumah ini, maka mengalami mukjizat. Bagi Tuhan gak ada yang mustahil. Amin. Siapapun kita di rumah kita, mari kita adakan shalom. Di rumah tersenyum Bapak Ibu, ada canda yang menyenangkan, ada firman Tuhan yang menguatkan, ada pujian yang bisa membuat kita semakin dekat kepada Tuhan. Itu yang membuat kita akhirnya layak di hadapan Tuhan. Selamat Paskah walaupun agak terlambat. Biarlah firman Tuhan berkat kepada kita kekuatan. Amin. Jadi mari kita bawa shalom, membawa kita damai, keselamatan, ya. Mukjizat dimulai dari mana? Rumah. Dari mana? Rumah. Rumah kita masing-masing. Amin. Supaya nama Tuhan dipermuliakan, supaya nama Tuhan ditinggikan, supaya nama Tuhan hatinya disenangkan. Kita berdoa. Terima kasih untuk firman-Mu. Engkau sungguh baik. Kami mengucap syukur atas apa yang kami dengar, dan biarlah Engkau meteraikan dalam hati dan pikiran kami. Kami terus melekat kepada-Mu ya Tuhan hati kami, karena Engkau sumber, segala sumber kehidupan, sumber keselamatan, sumber penghiburan, sumber mukjizat, sumber kesembuhan, sumber kekuatan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami melepaskan semua, termasuk kepahitan, kekecewaan dalam nama Yesus. Katakan saudara yang masih menyimpan kekecewaan, lepaskan dalam nama Yesus. Ketika saudara yang disakiti, lepaskan pengampunan kepada mereka yang menyakiti saudara, yang mengecewakan saudara, yang mungkin membuat masa depan saudara saat ini seolah-olah tidak jauh dari keberhasilan. Lepaskan pengampunan, lepaskan kasih Tuhan kepada mereka. Dan yang ketiga, undang Yesus secara pribadi. Tuhan Yesus, aku mengundang Engkau, aku menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Maka tinggallah dalam hati dan pikiranku, dalam jiwaku ya Tuhan, supaya yang memerintah hidupku hanya Tuhan Yesus. Karena Engkaulah Tuhan yang hidup, Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Kami mengundang Tuhan Yesus ada di rumah ini, sehingga rumah ini boleh menjadi terang kasih Tuhan. Rumah ini boleh memancarkan sinar kasih Tuhan. Terima kasih Bapak, berdoa untuk yang sakit disembuhkan dalam nama Yesus, yang lemah dikuatkan, yang susah diburkan, yang jatuh dibangkitkan kembali, yang sedang bergumul
Tentang ekonominya Tuhan pulihkan dalam nama Yesus. Usahanya diberkati, pekerjaannya diberkati Tuhan. Yang sedang bergumul hubungan suami istri, yang sedang tidak baik-baik saja, malam hari ini dalam nama Yesus, hubungan suami istri menjadi pulih. Hubungan orang tua dengan anak juga dipulihkan. Hubungan dengan sama dipulihkan. Bahkan imannya pribadi kepadamu ya Tuhan dipulihkan dalam nama Yesus. Sehingga ada ada kedamaian, ada ketenangan, ada sukacita, ada ucapan syukur. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami terima firman Tuhan dengan penuh sukacita ucapan syukur dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan kita semua. Terima kasih, puji nama Tuhan. Bapak Ibu semuanya mengucap syukur pada malam hari ini. Bu Sulis, ibadah PKD Bora di rumah baru, diberkati speakernya baru, terus diberkati kantong kolektornya baru, pemain keyboardnya baru. PKD Bora sudah punya pemain musik. Ya, luar biasa. Semangat Mbak Eli. Masih keyboardnya masih lama. Iya, Ibu. Terima kasih. Untuk selanjutnya kita akan memberikan persembahan kepada Tuhan. Monggo kepada Ibu Ami Anan untuk yang bertugas. Silakan. Kita pujikan yang nomor 2, segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya.
Shalom ibu-ibu. Ya, terima kasih saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih sudah meluangkan waktu untuk datang di rumah saya yang baru. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Ya, mau cerita sedikit boleh? Banyak juga enggak apa-apa. Bagaimana rumah ini bisa ada? Ya, singkat aja ya. Saya bergumul itu mulai dari 2020 sampai 2020 awal 2025. Ya, karena salah asuh, salah melangkah, ya, sehingga saya ada di posisi seperti itu. Tapi saya sangat-sangat bersyukur punya teman-teman yang selalu mendukung saya, teman-teman yang selalu mensupport saya. Saya mau cerita, saya pernah ada di titik terendah di mana saya putus asa. Waktu itu saya benar-benar putus asa sehingga saya berencana untuk menjual ginjal saya. Ya, waktu itu benar-benar putus asa saya. Yang pertama saya punya rencana mau kerja di luar negeri karena saya udah putus asa ya. Saya cari jalan sana-sana. Saya tanya teman-teman, minta bantuan teman-teman untuk bagaimana caranya saya bisa keluar negeri. Dan ternyata nggak semudah itu. Kalau ke Asia mungkin gampang ya, masih bisa, saya masih mampu. Tapi jujur gaji di sana dengan pendapatan saya di sini ya nggak jauh beda gitu. Buat apa saya ke Asia? Tujuan saya ke Eropa, Australia atau ke Amerika. Dan puji Tuhan memang ada teman yang membantu saya. Mer, kamu gak usah khawatir. Kalau kamu bisa sampai di Amerika, kamu gak usah khawatir tempat tinggal, kamu gak usah khawatir kerjaan, semuanya sudah ada. Tinggal kamu cari jalan ke Amerika. Terserah kamu bagaimana caranya. Saya cari jalan itu gak 1 bulan 2 bulan, itu 4 tahun. Saya cari jalan 4 tahun. Dan ya akhirnya saya ada jalan, puji Tuhan ada jalan. Tapi ternyata itu bukan jalan Tuhan. Bukan itu yang Tuhan mau saya lakukan ke sana, bukan itu jalan Tuhan. Di pertengahan mami saya bilang, mama saya benar-benar saya mendukung saya 100%. Apapun yang saya lakukan, puji Tuhan saya punya mertua yang begitu luar biasa. Dia mengizinkan jual. Dia mengizinkan saya untuk menjual rumah. Dan bukan rumah yang kecil, dia minta saya untuk menjual ini yang besar. Saya bilang, mami, ini hasil kerja keras mami. Saya nggak mau. Kalau saya mau jual rumah, ya rumah saya hasil kerja keras saya yang di Barak itu rumah. Terus susah mer kalau di sana karena tempatnya di dalam. Kemudian saya juga pernah tanya sama Tante Esther. Saya di situ bergumul, terus saya tanya sama Tante Esther, yang dinamakan berserah itu apa diam aja loh? Apa diam aja loh Tante? Saya juga tanya sama apa diam aja terus kita menunggu mukjizat Tuhan atau bagaimana? Apakah saya salah mencari jalan keluar sendiri? Enggak salah mencari jalan. Kita berserah tapi bukan pasrah. Jadi kita berusaha, nanti Tuhan yang menentukan jalan mana yang terbaik untuk Tuhan. Masalah donor ginjal ternyata juga saya takut ya. Akibatnya saya takut. Di akhir 2024 teman saya bilang, Mer, 2025 Agustus kita berangkat ke Amerika. Aku sudah daftarkan kamu, kita nanti tinggal berangkat. Dan saya berangkatnya itu waktu itu kan susah sekali cari visa ya. Disetujui visa itu kan susah sekali. Kamu gak usah khawatir, visa kita pasti disetujui. Nah, kok bisa aja? Ya, nanti kamu ikut aku tak daftarkan ke itu pertukaran kebudayaan. Ya, pertukaran kebudayaan yang itu kebudayaan Kalongsai, Kelenteng. Ya, saya diajak. Terus kamu nggak usah protes. Supaya potehi ya begitu. Kita berangkat sama-sama
khawatir, udah pokok yang penting kamu siapkan berkas-berkas, dokumen-dokumen. Saya dalam hati, puji Tuhan, Cik, terima kasih ya Cik, makasih ya kamu sudah bantu saya. Lego ya, lego. Nah di bulan Desember saya punya pelanggan yang itu di luar nalar saya, di luar ekspektasi saya. Mei, rumahmu sudah laku? Oh belum tante, belum laku. Habis liburan ke Bali, aku mau survei. Dalam hati saya, puji Tuhan, wis gak sido nang Amerika. Saya takut juga takut meninggalkan Sela. Saya pikir, aduh nanti kalau Sela saya tinggal sama siapa, itu juga jadi beban saya. Terus saya tunggu sampai di Januari, kok nggak ada kabar. Terus saya telepon, tante gimana? Jadi survei. Ya Mei, tunggu aja, saya masih tunggu. Waduh, saya doa Tuhan, kalau ini jalan, tolong Tuhan lancarkan. Kalau ini memang jalan, saya berdoa, saya nggak tahu jalan mana yang jalan Tuhan. Sebelumnya Pak Prayogo, saya belum ikhlas dan rela. Kalau menjual rumah itu saya belum ikhlas dan rela. Jujur itu saya belum ikhlas dan rela karena ya dengan berbagai macam alasan. Dan saya juga seperti Pak Prayogo bilang, belum melepaskan pengampunan sepenuhnya. Jadi di pergumulan itu apa ya Tuhan ya? Kenapa kok selalu setiap kali ada orang yang mau beli gagal. Sampai saya di titik terendah itu udah itu ditawar 600 juta. Wis gak apa-apa, wis ditawar 600 juta masih ada susuk 100 juta bisa dibuat apa itu kamar kecil-kecilan buat 3 orang kayak kos-kosan gitu. Saya pikir gitu dalam hati saya. Terus puji Tuhan saya punya teman yang luar biasa, Bu Christine, yang selalu membimbing saya, ayo doa. Saya juga berterima kasih sekali buat Bu Wiwi yang sudah memberikan link dan memperkenalkan saya kepada Binsar. Itu benar-benar luar biasa membimbing saya. Saya juga berterima kasih pada Rebecca, Bu Sulis, Pak Handoko juga yang sudah membimbing iman saya. Itu saya bergumul terus, gimana kok. Jujur kalau saya ingat, saya tuh dalam hati jengkel WA dari orang yang sudah punya saya. Tapi kalau saya seperti ini terus ini ada yang nggak beres dalam hati saya. Nah ya saya bingung gimana caranya itu supaya ikhlas dan rela, benar-benar ikhlas dan rela dan melepaskan pengampunan itu bagaimana. Akhirnya sudah doa, aku angkat tangan. Saya benar-benar angkat tangan. Wes Tuhan, kalau memang rumah ini harus disita, silakan. Kalau memang rumah toko itu harus laku, silakan. Suka-sukamu Tuhan. Saya sudah nggak bisa mikir, saya sudah waktu itu sudah dipepet sama. Itu saya jalan pengadilan juga sudah hampir dok, sudah finish, memang sudah dok, saya naik banding dan pihak bank itu sudah terus setiap kali ada mobil lewat di rumah itu bukan terus lagi enak kerja tahu-tahu BRI masuk, aduh deg saya. Terus Tuhan terserah bagaimana jalannya Tuhan. Dan di akhir pertengahan Januari itu yang saya datang, Mei, besok aku survei. Puji Tuhan, luar biasa. Besok survei masih cuma lihat-lihat gini aja, udah pulang, nggak ada kabar. Terus saya, tante gimana? Saya bergumul lagi sambil deg-degan di hati. Saya minta tolong sama teman-teman saya, tolong kamu kenal sama tante? Kenal? Oh, kenal. Gampang, wes orangnya baik banget, orangnya baik luar biasa. Nanti tak ewangi ngomong. Puji Tuhan. Wes aja tukunan, sakno meri, sakno, kewe, sakno ya tukunan aja. Iya, wes aja nek iki wes mentok piro. Akhirnya puji Tuhan. Terus dia bilang, gimana tante? Deal ya tante. Ya wes nek deal di harga segini, saya langsung lepas, saya naik, puji Tuhan. Dan gak hanya itu, kalau sudah jalan Tuhan itu
petinya semua itu sudah dibukakan. Terus ada yang tanya, terus gimana itu yang itu? Masa bodoh, saya nggak peduli, yang penting saya sudah lepas daripada beban saya nggak peduli, saya benar-benar ikhlas. Dan waktu diceritain bagaimana orang yang menyakiti saya itu bla bla bla, saya nggak pada sakit hati sama sekali. Rasanya plong gitu, yang namanya benar-benar rela dan melepaskan pengampunan. Sampai hari ini saya nggak ada rasa sakit hati atau apa. Saya cuma karena itu urusan Tuhan. Itu urusan Tuhan. Bagian saya cuma menjalankan apa yang menjadi tugas saya. Saya sudah melepaskan pengampunan dan puji Tuhan sampai saat ini. Ya nggak sampai di situ, jalannya juga nggak sampai di situ. Untuk sampai saya bisa membangun rumah ini itu juga berliku-liku. Tapi saya berterima kasih sekali sama Tuhan. Tuhan sudah kirimkan orang-orang baik. Saya berterima kasih, saya dikelilingi dengan orang-orang yang takut akan Tuhan. Yang membeli rumah ini juga, yang membeli ruko saya itu juga benar-benar luar biasa. Begitu deal, langsung dia kasih uang sekian ratus juta. Saya langsung DP rumah ini karena pikiran saya kalau sudah laku harus segera mengosongkan. Dan nanti mama saya, terus anak-anak saya tinggal di mana. Dan tante saya ngomong, tante saya minta waktu boleh paling enggak 2 bulan untuk mengosongkan. Dan itu juga mukjizat Tuhan buat saya. Wes Tommy, pakai-pakaian sampai kamu selesai bangun rumah. Saya itu juga. Dan sampai saat ini saya belum mengosongkan. Itu berarti mulai mulai dari Februari, Maret, April, Mei ya. Sekarang Juni. Mei sampai bulan. Jadi 4 bulan saya belum mengosongkan rumah itu, dan puji Tuhan saya masih pakai sampai kamu selesai. Kalau kamu sudah benar-benar selesai, baru nanti kamu masih tahu saya. Itu juga kalau bukan Tuhan, kalau bukan orang yang dipilih Tuhan, nggak mungkin. Biasanya kalau sudah laku terus, sekarang juga kosongkan rumah. Nggak mau kosongkan rumah gitu. Puji Tuhan luar biasa. Saya berterima kasih terutama untuk teman saya, Bu Christine, Bu Esther, Mbak Sulis. Itu juga teman saya luar biasa yang mereka selalu menemani saya. Tante Esther tempat saya nangis. Saya sering nangis. Sekolah minggu, kalau saya itu cengeng di 2024, anak-anak di 2024 itu tak, sebelum 2024 ke bawah itu Tante Mary itu cengeng. Dan saya kadang tuh nggak sadar loh kalau saya itu nangis dilihat sama anak-anak sekolah minggu. Sampai ada anak saya itu bilang sama Mbak Nona, Oma kenapa mami kok nangis? Saya nggak tahu kalau saya itu diperhatikan. Dan saya janji sama anak-anak sekolah minggu, anak-anak di 2024 kemarin Tante Mary itu cengeng, gemben. Tapi di 2 hari janji Tante Mary gak akan nangis lagi karena Tante Mary yakin di 2025 masalah Tante Mary selesai. Dan puji Tuhan saya iman itu, dan masalah saya belum selesai sampai detik ini belum selesai. Tapi apa yang menjadi beban saya sudah selesai. Puji Tuhan, terima kasih. Kiranya hanya itu yang bisa saya sampaikan. Beri kemuliaan buat nama Tuhan. Jadi barongsai. Tidak jadi. Nah, itulah kebaikan Tuhan. Anak-anak itu support sekali. Nah, bukti dari cinta mereka, support mereka kepada mamanya yang begitu hebat, luar biasa. Bukan dia yang hebat, tapi Tuhan yang memampukan. Tuhan Yesus yang memampukan. Happy birthday to you. Happy birthday. Ini kakak-kakak ponaan. Happy
Potong kuenya, potong kuenya. Sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. Potong kuenya, bagi kuenya. Tinggal apa lagi? Piring. Punya mami yang luar biasa, punya mama yang luar biasa, anak-anak yang support, cucu yang memberi penghiburan, teman-teman yang baik, saudara-saudara yang menguatkan. Itu adalah anugerah yang luar biasa. Haleluya. Suap kuenya, suap kuenya. Saya mau memberikan kue ini yang pertama buat mami saya. Mami saya nggak bisa di sini karena beliaunya di kamar, jadi ya agak terganggu penglihatannya. Luar biasa. Mami mertua yang luar biasa. Maminya Nadi. Maminya di bawah. Ayo. Oh iya. Udah Nadi mami nih. Di kamar. Masya Allah. Kasih kue. Kue ulang tahun. Spesial buat ibu tersayang. Ya ini disoteng nih, Mi. Nah, Ini Mi, di sini ya, Mi. Iya. Ini ditaruh sini ya, Mi. Taruh mana, Mi? Apa? Kue ulang Kue. tahun. ya awas. Ya, makasih. Ya, oke. Ya, Ya wis. ya. Dan keluarga besarnya sampai hari ini benar-benar merasakan akan cinta kasih Tuhan, penyertaan Tuhan yang begitu luar biasa. Tuhan, kami ada di rumah ini, kami sepakat, kami memberkati rumah ini dalam nama Yesus. Rumah ini tutup bungkus dengan kuasa darah Yesus Kristus. Apapun yang terjadi, hanya kehendak Tuhan yang terjadi. Mengundang Engkau ya Tuhan Yesus ada di rumah ini. Kami tidak tahu Tuhan, apapun masa lalu rumah ini, apapun masa lalu tanah ini, yang kami tahu kuasa darah Tuhan Yesus Kristus mengubah kutuk jadi berkat, mendatangkan damai sejahtera, mendatangkan sukacita, mendatangkan keselamatan. Terima kasih untuk tanggal 16 Mei Bu Mary juga Tuhan tambahkan usia yang ke-51. Tuhan tidak hanya menambahkan umur untuk Bu Mary, tapi Tuhan juga menambahkan kekuatan, menambahkan hikmat dari Tuhan, menambahkan kesehatan yang dari Tuhan, bahkan menambahkan kasih karunia demi kasih karunia dari Tuhan dalam nama Yesus. Kami juga berdoa secara khusus untuk mami tercinta yang saat ini sedang mengalami kelemahan tubuh. Tuhan, Engkau memberkati orang tua ini Tuhan. Engkau ada dalam kehidupannya, sehingga mami di usia lanjutnya tetap memiliki sukacita, pengharapan hanya kepada Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, berkati kami semua yang hadir di tempat ini. Keluarga, rumah tangga diberkati oleh Tuhan. Pernikahan diberkati oleh Tuhan. Sawah ladang, ternak, usaha pekerjaan dan pelan semua diberkati oleh Tuhan. Di rumah masing-masing ada Tuhan Yesus Kristus, ada sukacita, ada damai sejahtera. Terima kasih Tuhan, Kau sungguh baik. Kami boleh mengakhiri ibadah pada malam hari ini, dan kami akan kembali ke tempat kami masing-masing. Tidak lupa kami juga berdoa untuk persembahan yang sudah dikumpulkan. Tuhan berkati supaya persembahan ini boleh untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Dan kami akan kembali ke tempat kami masing-masing. Ada yang naik sepeda motor, ada yang jalan kaki, ada yang naik mobil, ada yang dekat, ada yang jauh. Tuhan sertai, sampaikan ke tempat kami dengan selamat, dengan damai dan sejahtera. Terima kasih Tuhan, Kau sungguh baik. Dan jika
Kalau sebelum kami akan meninggalkan tempat ini, kami juga akan menikmati berkat jasmani. Tuhan sucikan kuduskan dengan kuasa firman-Mu. Berkati keluarga ini yang sudah memberikan kepada kami apapun yang mereka berikan dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, saudara Pak Edi yang sudah mengiringi kami musiknya. Tuhan, jamah setiap bagian tubuhnya sembuh dalam nama Yesus. Kau sanggup membuat Pak Edi sembuh dan sempurna kembali beraktivitas, semua untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Sukacita, damai sejahtera, kesembuhan yang sempurna terjadi atas Pak Edi. Juga Bu Christine yang telah memandu acara juga diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik. Engkau sungguh baik. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami mengucap terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kiranya berkat rahmat daripada Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus tercurah atas kami. Cinta kasih daripada Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus tercurah melimpah atas kami. Amin. Roh Kudus memegang tangan kami. Amin. Sehingga kami berjalan seturut kehendak-Mu. Amin. Setia dan taat untuk sukacita damai sejahtera. Amin. Amin. Dalam serta Yesus. Berjalan menurut firman Tuhan. Amin. Sekarang sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Kami panjatkan doa ini dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati. Dan memerlukan daerahku dan kiranya mengenai aku dan melindungi aku Bisa ya Bu ya Mas? Ini ibu-ibu ini ya yang lagi dengan senang dan rela. 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 Oke. Ayo, ayo. Ayo, ayo. Ya Bu. Halo, selamat malam. Pengumuman untuk PKD Bora bulan Juni nanti menyusul di PA Group J. Terima kasih, selamat menikmati hidangan malam hari ini. Oh iya, ada. Makan luar biasa. Kesaksiannya ya. Yang Malang kabari yang Malang. Mereka pulang, guys.
Kita pulang guys, kita pulang ke Malang ini. Kertosono langsung ke Malang. Mana di ya? Dadah.